Shalom, damai di hati. Kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita di malam hari ini. Walaupun masih dalam keadaan dan kondisi yang seperti saat ini, tapi saya yakin dan percaya kita masih dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami akan sama-sama belajar sabda firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu dapat menuntun kami agar supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, inilah kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bawa doa kami ini. Amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan demikian. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Shalom, damai di hati, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan ini kita membaca tentang perjalanan Rasul Paulus di Tesalonika.
Selama 3 hari Sabat, Paulus memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus Sang Mesias harus menderita mati dan bangkit atas maut. Dan beberapa orang Yahudi dan sejumlah besar orang Yunani menjadi percaya dengan pengajarannya. Rasul Paulus memahami betul isi kitab suci dan apa yang dia beritakan mampu untuk dipahami. Rasul Paulus juga mengetahui hukum Taurat dan mengalami pertobatan serta memperoleh hikmat oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan ada juga beberapa orang yang meresponi tidak baik dengan Rasul Paulus ini. Mereka iri hati dan mereka bergabung dengan penjahat, kemudian membuat keributan dan mengacaukan kota Tesalonika. Sebagai remaja dan kita sebagai pembina remaja, janganlah ada sikap dalam diri kita, sikap untuk memberontak, bahkan melakukan aksi-aksi yang anarkis. Demokrasi bukan hanya berbicara tentang politik pemerintahan, bukan hanya politik dan pemerintahan, bukan, tetapi juga berkaitan dengan praktik kehidupan kita setiap hari, tentang menyampaikan pendapat, tentang menyampaikan gagasan, ide, bahkan menyampaikan kritik. Demokrasi memang mengajarkan kita untuk bebas memberikan suara, bebas memberikan argumen, pendapat. Namun bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi kita singkirkan, ya. Bukan berarti karena semakin bebas asal-asal jatuh mau jadi, bukan. Bila kita bergabung dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi di sekolah maupun dalam organisasi pelayanan gereja, bermusyawarah, bermufakat juga bagian dari demokrasi itu sendiri. Nah, marilah orang belajar untuk saling mendengar, belajar menghargai pendapat, belajar menghargai pandangan orang lain, juga belajar untuk menerima kritikan, baik dari orang tua kita, guru, saudara kita, ataupun dari teman kita, baik dari orang yang lebih tua ataupun yang masih muda dari kita. Orang harus mendengar apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi pendapat. Belajarlah untuk bertutur kata dengan baik, belajar bertutur kata dengan sopan dalam menyampaikan setiap gagasan, dalam menyampaikan setiap pendapat. Itu orang harus lebih sopan dan tahu tata krama yang baik, sehingga dalam mencari kesepakatan tercapai tujuan dan kebaikan. Melalui pembacaan ini, Tuhan mau mendorong kita sebagai umatnya untuk berani bersuara, sama seperti Rasul Paulus dalam mewartakan Injil, hidup dalam kekudusan dan menyebar kebaikan. Dan kita pun belajar bagaimana cara berdemokrasi yang baik, yang benar menurut ketetapan Tuhan, dan bukan memancing keributan. Karena mentang-mentang orang masih muda, orang boleh melakukan hal yang tidak baik, bukan. Walaupun kita masih muda, kita dapat bertutur kata yang baik, kita dapat menata kehidupan bersama yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah. Semoga Tuhan terus meneguhkan kita, meneguhkan adik-adik remaja, meneguhkan kakak-kakak pembina untuk menjadi lebih baik dan menyuarakan kebenaran, kasih karunia Tuhan. Amin. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang dimuliakan, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami dikumpulkan dalam persekutuan ibadah remaja tingkat Jemaat Nafiri Bitung. Semua karena campur tangan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Bapa, walaupun di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah cobaan, tantangan, dan masalah yang dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi Engkau ada dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona, dan dengan kegiatan-kegiatan baru ya Tuhan,
saat ini kami jalani, Engkau masih ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih gagah, semua karena berkat Bapa. Hikmat Allah dalam kehidupan kami. Bapa Tuhan Yesus, dengan kesempatan ini ya Tuhan, kami memberi diri kami memberikan persembahan ya Tuhan. Pun itu dari hasil keluarga kami, orang tua kami, ataupun dari kami yang sudah bekerja, kami persembahkan ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Di tengah-tengah jemaat Nafiri ataupun terlebih khusus di remaja tingkat. Tuhan, ini bukan ungkapan prestasi kami, tetapi Engkau begitu memberkati kami ya Tuhan. Semua ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, persembahan diri kami, semua yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Memberkati organisasi komisi remaja dari Penatua, komisi remaja yang ada, pembina remaja semua ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau berkati, memberkati semua remaja Nafiri Bitung, semua remaja yang ada di daerah kami ataupun sesinode Gemim. Engkau kiranya memberkati Tuhan dalam kegiatan mereka ya Tuhan, walaupun dalam pembelajaran online karena pandemi virus corona. Kiranya mereka tetap semangat Tuhan dalam menggapai cita-cita mereka ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, Engkau kiranya memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Nafiri Bitung, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, pendeta-pendeta yang ada, komisi yang lain juga ya Tuhan dalam berpelayanan. Kau berkati ya Tuhan bersatu hati yang selalu berpelayanan, mendoakan daerah ini, mendoakan bangsa negara kami ya Tuhan yang masih tertimpa bencana dengan virus corona ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, terkadang kami melihat berita-berita di luar sana akan goyahnya pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolong ya Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden yang ada Tuhan dalam menjalankan program, dalam memberikan yang terbaik, langkah-langkah yang terbaru untuk adanya bencana ini Tuhan. Dan semua masalah bisa dijalankan dengan baik ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan Allah. Begitu juga dengan di daerah kami Kota Bitung. Engkau kiranya bersama-sama dengan pemerintah yang ada, wali kota dan wakil wali kota. Dalam saat ini ya Tuhan, mempersiapkan untuk mencari wali kota dan wakil wali kota yang baru. Kiranya Tuhan, daerah kami tetap aman, berdemokrasi dengan baik, semua ada dalam rancangan Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, Kota Bitung, Kota Cakalang, Kota Industri, Kota Pariwisata yang saat ini Tuhan dikembangkan lewat pemerintah yang ada, lewat semua aparat yang ada, semua menjadi petugas-petugasnya Tuhan dalam memajukan Kota Bitung ya Tuhan. Kau berkati semua yang terlibat, dan kami juga sebagai rakyat Tuhan, Engkau berkati Bapa. Dalam masalah yang kami hadapi dalam wabah virus corona ini Tuhan, ada banyak pasien yang dinyatakan positif ya Tuhan di rumah sakit yang ada. Kami mendoakan bersatu hati Tuhan,
sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan, bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Mungkin terpisah saat ini, Engkau ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa memberkati mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami, Bapa kami, Engkau masih memberikan apa yang kami butuhkan dan apa yang kami minta. Nyata sampai saat ini Bapa, Engkau ada dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami selalu ya Tuhan mengingat Engkau. Dan kiranya Tuhan kami mengingat Engkau bukan karena ada masalah, tetapi kami selalu ada di suka duka kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan nama Bapa yang penuh kasih, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, telah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan pada hari ini, akan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini telah selesai. Atas nama Komisi Pelayanan Remaja mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim yang telah menuntun kita dalam peribadatan di malam hari ini, dan kepada teman-teman serta adik-adik remaja yang sudah mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kuat dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.